warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimatul Ulia, NIM 2119048, kelas PAI 3J, ingin memberikan jawaban mengenai statistika pendidikan, lebih tepatnya menjawab pertanyaan. Nomor 1, dari tugas yang diberikan, Anda sudah mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 berisi proses perumusan masalah, penelitian dari menentukan subjek, variabel yang dipilih, sampai ke hipotesa. Tugas 2 berisikan proses pengumpulan data menyakup data, apa saja yang dikumpulkan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan klarifikasi variabel yang Anda pilih. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan secara lisan penelitian yang Anda kerjakan yang setidaknya menyakup jawaban-jawaban dari pertanyaan. A. Siapa subjeknya? Dari penelitian saya yaitu 18 santri Alfiyah Sani Pondok Pesantren Miftahur Rosidin Cekelan Maduresa Temanggung. Mengapa saya memilih subjek ini? Karena subjek ini adalah subjek yang jelas tata letaknya, maksudnya itu jelas dalam jumlah dan letaknya, tempat letaknya, yaitu harus jelas. Yang kedua, variabel apa yang dipilih? Mengapa saya memilih variabel nilai nahwu? Karena yang paling menarik diteliti menurut tingkat kesulitannya. Yang kedua yaitu yang nomor C, asosiatif atau komparatif. Asosiatif yaitu datanya saling berhubungan, misalnya data nominal dan lain sebagainya. Yang komparatif itu merupakan data yang tidak saling berhubungan. Jadi saya memilih data asosiatif karena penyajian yang saya sajikan itu saling berhubungan. Yang D, jika asosiatif, variabel lain apa yang berhubungan? Saya menjawab pemahaman santri. Lanjut, yang ini sudah dijawab di D. Dan F, bagaimana bunyi hipotesanya? Hipotesa merupakan dugaan sementara, yaitu bunyinya terdapat hubungan antara pemahaman santri dengan nilai nahwu. Yang G, dari variabel-variabel yang dipilih, bagaimana klarifikasinya? Dari 18 santri yang diambil sebagai sampel, diteliti variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama, nilai nahwu menghasilkan primer,
continue, dan nominal. Kenapa kok saya memilih ini? Karena primer merupakan nilai yang utama. Continue merupakan nilai yang berkelanjutan atau bisa disebut juga dengan tidak terbatas. Dan nominal. Nominal berupa penyajiannya berupa angka. Yaitu pemahaman santri. Menghasilkan primer, diskrit, dan rasio. Primer sudah dijelaskan tadi, yaitu nilai yang utama. Diskrit yaitu nilai yang saling berhubungan, tapi berhubungannya itu terbatas. Yang terakhir rasio merupakan perbandingan antara angka satu dengan angka yang lainnya. Terus metode yang H, selanjutnya nomor H, metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan data? Mengapa memakai metode tersebut? Saya menggunakan metode observasi. Karena metode observasi menggunakan pengamatan dalam mengumpulkan data. Karena metode observasi menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data. Lanjut yang nomor kedua. Anda sudah mengerjakan tugas 3 dan tugas 4. Tugas 3 berisikan penyajian data, tugas 4 berisikan materi, tendensi sentral, dan variabilitas. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, jelaskan secara lisan hasil pengamatan data penelitian Anda dan hasil analisa tendensi sentral variabilitasnya, yang setidaknya menyakup jawaban-jawaban dari pertanyaan. Yang nomor A, bagaimana pendapat Anda dalam membaca data yang telah disajikan? Pendapat saya adalah menjadikan lebih ringkas dan jelas saat membaca data tersebut. Lanjut yang B. Bagaimana nilai-nilai yang dapat Anda baca dari grafik yang ada? Berapa nilai yang menjadi mayoritas, nilai yang minoritas, dan lain-lain. Yang pertama itu nilai nahwu. Nilai yang menjadi mayoritas dari nilai nahwu yaitu nilai 9-10. Sebanyak 4 santri. Yang minoritas apa dan Halita Wisan Uwis Lumburi minoritas nilai 3-4 dan 6-7. Yaitu sebanyak masing-masing 1 santri. Yang kedua yaitu pemahaman santri. Menghasilkan mayoritas angka 90 dan minoritas di angka 70.
Terus yang C, jelaskan bagaimana mean, median, modus dari data-data tersebut. Jelaskan interpretasinya sesuai yang Anda pahami. Pertama, seperti biasa, nilai nahwu. Meannya yaitu 67,78. Mean di sini itu merupakan nilai rata-rata ya. Terus median atau nilai tengah yaitu dinilai 72,5. Dan modus atau angka yang sering muncul di angka 90-an sampai 100. Yang kedua yaitu pemahaman santri. Pemahaman santri di sini yaitu mean di angka 70, median di angka 75, dan modus di angka 90. Lanjut yang terakhir yaitu D, jelaskan bagaimana rank, standar deviasi, variansi data-data Anda. Jelaskan interpretasi sejauh yang Anda pahami. Yang nomor 1, nilai nahwu. Nilai nahwu. Nilai nahwu menghasilkan rank. Rank merupakan gabungan dari beberapa macam scale yang telah dipilih dari beberapa macam bentuk kolom atau juga garis, yaitu dinilai 59. Terus standar deviasi. Standar deviasi merupakan di simpangan baku. Standar deviasi itu nama lainnya itu simpangan baku, yang berarti rata-rata jarak penyimpanan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Dinilai 20,658. Dan variansi. Variansi itu bisa disebut juga dengan ukuran beberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar, yaitu variansi dari nilai nahwu yaitu 426,771. Yang kedua, pemahaman santri. Rank seperti yang di atas yaitu 60. Standar deviasi dari pemahaman santri yaitu 21,42. Dan variansi dari pemahaman santri yaitu 458,824. Sekian
Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.